Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam talk show Belajar dari Rumah, kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padane. Pemirsa, kita masih berlanjut dengan diskusi tentang pembelajaran di era pandemi ini. Tentu akan banyak hal yang kita bicarakan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang terkait dengan pembangunan daerah Kota Cirebon secara umum di era pandemi COVID-19 ini. Telah hadir di studio Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BP4D, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pak ya, Kota Cirebon, Bapak Iing Daiman, SIP MSI. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Sehat selalu, masih sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dalam hal ini Ketua Tim PJJ, Bapak Toto Herianto, SPD MM. Selamat datang, Pak. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kebetulan sebagai kasih SMP di GTK di Distrik. Sebelum melanjutkan, kita akan dibuka dulu maskernya nih biar lebih leluasa kita menyampaikan pesan dan obrolan kita, Pak. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Pemirsa yang di rumah pun tetap mentaati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Mangga, Pak. Pemirsa RCTV yang berbahagia, kita akan masuk sesi pertama dulu kepada Pak Iing sebagai Kepala Badan atau BP4D. Ini kan bagaimana, Pak, kondisi perkembangan atau grafik dari COVID-19 di Kota Cirebon, Pak, secara umum, barangkali bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RCTV dan teman-teman Dinas Pendidikan, pertama saya apresiasi ya forum ini, Mas Denny, Pak Toto. Saya apresiasi ini bagian dari upaya ikhtiar kita dalam rangka menyelenggarakan pendidikan di era pandemi ini. Tentunya protokol kesehatan harus kita tempuh, tapi juga aspek edukasi ke masyarakat, khususnya anak-anak didik kita juga tetap harus kita lakukan. Memang hasil evaluasi terakhir di gugus tugas atau Satgas Penanganan COVID di Kota Cirebon, tren kasus itu fluktuatif sekali. Terakhir kita tanggal beberapa minggu lalu cukup mencengangkan, di mana kasus sampai ada 23 terkonfirmasi positif. Nah, ini tentunya memang data harian juga fluktuatif sekali, tapi setidaknya hampir setiap hari kita ada kasus. Ini yang perlu dicermati semua. Untuk hal-hal yang lain, pemerintah Kota Cirebon juga terus melakukan pertama sosialisasi. Tentunya kami mengajak ke seluruh masyarakat juga bareng-bareng dengan pemerintah, karena pemerintah tidak bisa hanya melakukan sendiri. Bahkan terakhir Pak Wali Kota menerbitkan surat edaran Wali Kota untuk yang WFH, work from home, itu tidak hanya bertugas di rumah saja, tapi juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi masalah COVID ini. Insya Allah mulai Senin akan tanggal 5 Oktober akan launching Pak Wali Kota untuk melakukan sosialisasi dan edukasi oleh seluruh perangkat daerah termasuk BUMD dan dinas-dinas untuk ke lapangan mengajak mensosialisasikan masyarakat untuk supaya juga mengikuti protokol kesehatan dalam rangka penanganan masalah COVID ini. Itu Mas Denny. Terkait dengan pembangunan yang di daerah ini, Pak, ini kan otomatis kan harus ada penataan, penyusunan kembali, ya, adaptasi lagi terkait dengan di era COVID ini. Bagaimana kondisi pembangunan di daerah ini, Pak? Apakah ada penataan kembali program atau anggaran sebagainya? Ya, memang COVID ini karena
kejadian luar biasa ya, extraordinary. Ini luar biasa sekali, di luar dugaan kita, di luar prediksi kita semua. Pemerintah daerah Cirebon, bahkan nasional, bahkan internasional, cukup sangat shock sekali terkait kejadian ini. Yang dilakukan oleh Kota Cirebon bersamaan dengan pemerintah kabupaten kota lain termasuk provinsi dan nasional, mau tidak mau harus melakukan refocusing anggaran, termasuk efisiensi belanja-belanja yang difokuskan untuk penanganan masalah COVID. Yang kita lakukan untuk Kota Cirebon, memang ini luar biasa yang saya katakan kejadian ini. Biasanya kita di APBD ini melakukan perubahan hanya satu atau dua kali perubahan parsial. Tapi di era pandemi ini sampai 6 bahkan 7 kali perubahan parsial. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita tidak bisa memprediksi bahwa pada posisi kapan COVID ini akan berakhir. Jadi semua direfocusing belanja perangkat daerah, termasuk dinas pendidikan juga, dinas pendidikan semua hampir merefocusing, disimpan di BTT, di belanja tidak terduga, dan setelah itu dibelanjakan untuk penanganan masalah COVID. Ada 3 fokus besar untuk penanganan COVID ini. Pertama untuk terkait JPS, jaring pengaman sosial. Yang kedua jaring pengaman ekonomi. Yang ketiga untuk masalah kesehatan. Nah terakhir ini karena trennya sangat tinggi sekali, tren kejadian terkonfirmasi itu cukup tinggi sekali, maka kita sangat fokuskan untuk masalah kesehatan. Ya, termasuk PJJ ini, kenapa kami juga sangat mengapresiasi dari perencana, ini bagian inovasi kita. Terima kasih teman-teman Dinas Pendidikan, termasuk RCTV sudah berkolaborasi untuk mencari solusi. Karena siswa-siswi, anak-anak kita, pertama di era pandemi ini ketika melakukan KBM secara offline juga resistensinya kan sangat tinggi. Jadi ini bagian dari solusi. Saya sih berharap teman-teman bisa terus kembangkan, terus inovasi, kreativitas untuk kenapa? Supaya COVID ini satu sisi ya sebagai problem, tapi sisi lain kita ada strategi pemecahan masalahnya. Ini yang kita ingin harapkan ke para pihak semuanya, termasuk orang tua juga dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita harus optimis bahwa COVID ini akan segera berakhir. Amin. Jadi ada dinas-dinas yang terkait dengan COVID ya, kayak dinas kesehatan, kayak di termasuk Pol PP gitu, yang ikut terlibat dinas pendidikan. Saya beralih ke Pak Toto nih dari dinas pendidikan. Di era pandemi ini bagaimana Pak pola layanan pendidikan kepada masyarakat tuh Pak, khususnya sekolah-sekolah gitu kan, yang apa saja sih programnya selain misalnya di PJJ lewat RCTV gitu ya, selain itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iing yang saya hormati, Mas Denny dan pemirsa di rumah, mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Pembelajaran jarak jauh ini memang diilhami dari tadi persoalan-persoalan yang muncul ketika di akhir Maret. Di pertengahan Maret itu disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa terjadi pandemi secara nasional. Sehingga di 16 Maret itu muncul, sehingga tanggal 18 itu kami kedatangan dari pihak Radar TV ya. Ternyata tanggap juga. Pihak Radar TV luar biasa dan kami mencoba mencermati sebab shock juga gitu, kejadian ini shock juga. Saya berpikir atau kami berpikir apa yang harus kita lakukan ketika suasana atau pandemi ini kita belum bisa prediksi seperti apa ke depan, sehingga ada ide-ide yang muncul dari kami bekerjasama dengan RCTV, kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh dengan melalui TV hanya per hari waktu itu cuma 1 jam Pak, tadinya Pak 1 jam. Ternyata dari perkembangan kemudian dari informasi-informasi yang googling dari WHO segala macam, wah ini mengkhawatirkan. Akhirnya kami mempersiapkan di bulan puasa itu, saya masih ingat betul setelah saya mengimami keluarga Pak, sholat taraweh,
itu kami berpikir seperti apa ini. Kami kontak-kontak teman-teman, laporan ke Pak Kadis seperti apa. Nah, muncullah akhirnya sudah kalau gitu kita persiapkan pembelajaran jarak jauh yang memang mohon maaf ini ada yang solutif juga. Sementara teman-teman atau yang lain daerah lain ini kan terkait dengan kebutuhan kuota Pak dari masyarakat ya sampai banyak keluhan segala macam. Akhirnya kami udahlah kita alihkan pembelajaran ini dengan pembelajaran jarak jauh melalui televisi RCTV. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kami mengumpulkan teman-teman guru-guru hebat Kota Cirebon, Pak. Karena saya kenapa katakan guru-guru hebat karena ini waktunya sangat mepet, tapi mereka bisa merancang bangun kurikulum 2013 yang seyogianya secara ini tidak pandemik itu diajarkan di sekolah ini diperas gitu ya, sehingga tanpa ini dibuat sebuah pembelajaran yang hanya dalam satu hari cuma 6 jam, Pak. Oke, Pak. Tahan dulu, Pak. Kita akan jeda sejenak karena ada iklan yang mau lewati. Pemirsa, obrolan kita masih menarik ke depan. Akan banyak hal yang kita bincangkan. Jangan kemana-mana, masih tetap di channel SCTV Langkah Padane. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama berbincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Ada Pak Iing Daiman dari BP4D dan Pak Toto Herianto dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Kita kembali ke Pak Iing nih. Barangkali masyarakat perlu tahu nih Pak, program-program apa sih yang diberikan oleh pemerintah daerah ya terkait dengan COVID ini ya di masa pandemi ini kepada masyarakat. Ya, baik, terima kasih Mas. Terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Cirebon, tentunya kami selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Misalkan contoh ketika kegiatan KBM ini menurut surat edaran dari kementerian harus dilakukan secara daring, tentunya kita lakukan itu semua. Jadi artinya pemerintah daerah tidak berbeda kebijakannya dengan pemerintah pusat. Itu. Yang kedua, memang ada beberapa permasalahan yang butuh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dari sisi apapun ya penanganan ini. Karena masalah COVID ini bukan hanya core-nya pemerintah saja, tapi juga masyarakat kan menyangkut sikap dan perilaku. Masalah bersama gitu ya? Ya, masalah bersama. Jadi dari sisi perencanaan, tentunya tadi yang saya sampaikan, kita tidak alergi melakukan revisi atau penyesuaian, refocusing anggaran untuk penanganan COVID ini. Biasa kita melakukan hanya 2-3 kali, sekarang sampai 6 kali itu lakukan. Bahkan belanja-belanja yang mohon maaf bukan tidak urgent ya, semua belanja itu kan prioritas. Tapi ini sangat-sangat prioritas, tapi fokus ke recovery masalah emergency gitu ya. Emergency yang luar biasa sekali. Itu yang kami lakukan. Dan pada kesempatan ini terima kasih juga kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi untuk sama-sama fokus penanganan masalah COVID ini. Itu Mas Denny. Ya. Jadi penekanannya di kesehatan ya tadi itu ya? Di kesehatan, di jaring pengamanan sosial, kita beri bantuan kepada masyarakat di samping dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Yang berikutnya masalah jaring pengaman ekonomi, kita juga bantu kepada pekerja yang PHK dan yang dirumahkan, termasuk UMKM, PKL yang sempat waktu itu PSBB tidak boleh berusaha, itu recovery-nya memberikan bantuan modal, termasuk ke masyarakat yang kelompok penerima manfaat itu kita beri bantuan baik sembako maupun fresh money, baik dari pemerintah kota, provinsi maupun dari pemerintah pusat. Ini ikhtiar kita termasuk semuanya untuk supaya mudah-mudahan masyarakat kalaupun terdampak tidak terlalu ekstrim terdampak, dan kami berharap bisa lebih bangkit kembali. Gitu. Ya, di pandemi ini kan otomatis kan ada beberapa program atau kebijakan yang disesuaikan, Pak ya? Iya. Bagaimana dalam proses pencapaian visi misi
pemerintah kota atau sehati itu. Ya. Nah ini juga suatu problem tersendiri, tapi tentunya Pak Wali dengan DPRD juga sangat memahami betul, bahkan semuanya harus mau tidak mau harus menyadari betul bahwa ada prioritas, ada program yang ada di visi misi itu menjadi tertunda. Tertunda contoh misalnya ketika kita pengembangan pariwisata, Kota Cirebon ingin pariwisata supaya maju. Ketika pandemi ini terdampak juga baik pelaku pariwisata, termasuk apakah objek wisata dan bahkan sempat tutup dan lain sebagainya. Nah, jadi secara sempat waktu itu kita juga off untuk layanan itu, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai bangkit lagi dengan walaupun tidak sesempurna ketika di awal-awal. Hotel sudah mulai buka, restoran sudah mulai buka, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu. Nah, untuk pencapaian visi misi ini memang akhirnya juga ada beberapa yang tertunda, tapi kita carry over di tahun 2021. Contoh, selesai ya pandeminya. Insya Allah mudah-mudahan selesai pandeminya. Kalaupun belum selesai dari secara kebijakan anggaran, memang tahun 2021 masih fokus di recovery COVID ini di 3 sektor besar. Pertama, jaring pengaman sosial, terus yang kedua untuk ekonomi, dan yang ketiga kesehatan. Kalau untuk ini gimana Pak? Barangkali ada regulasi terkait dengan misalnya di sektor pendidikannya gitu. Oh iya. Untuk sektor pendidikan, pertama tadi ini PJJ ini bagian dari salah satu terobosan nih, Pak Toto. Terima kasih, saya apresiasi ke guru-guru yang saya juga luar biasa sekali. Ya, kalau mengisi Pak, mengajar. Kalau saya mengajar nih takut kualat deh guru-guru saya itu kan. Intinya berbagi tugas dari siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab terhadap. Nah, untuk pendidikan sendiri tentunya saya mengajak ke teman-teman dinas pendidikan dan pelaku aktivis pendidikan. Terus kreativitas ini digali, inovasi ini digali, karena kenapa anak-anak kita itu menjadi jelas masa depan bangsa ini, jangan sampai terhenti gara-gara COVID ini. Contoh sederhana, ketika ada gadget, kita bisa manfaatkan gadget seperti itu. Terus ketika ada media televisi seperti ini, kita manfaatkan. Medsos juga suatu yang ada yang positif. Kita juga punya program seperti teman-teman relawan TIK punya program namanya Incakap, Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif. Itu juga bisa salah satu solusi untuk edukasi ke siapapun. Terus yang lain-lainnya memang mau tidak mau ya suka tidak suka pada kondisi sekarang itu karena memang abnormal, tapi pemerintah tidak diam. Pemerintah hadir, masyarakat juga berkolaborasi untuk memecahkan partisipasi bersama gitu ya. Partisipasi bersama. Kalau hanya mengandalkan anggaran saja, jujur berapa sih kekuatan APBD Kota Cirebon? Ini yang harus kita bangun. Saya juga mengajak ke teman-teman pelaku dunia usaha, CSR-nya. Saat inilah kita berbakti, saat inilah kita bela negara dari sisi yang lainnya. Guru-guru, teman-teman pendidikan ini sudah dibutuh bela negara, mengajar jarak jauh itu. Jadi bela negara itu jangan berpikir manggul senjata atau apa-apa, tidak. Justru dengan seperti ini teman-teman telah jadi barometer nasionalisme ya. Betul. Ini mudah-mudahan jadi ladang ibadah kita. Insya Allah pandemi ini ya mudah-mudahan membawa kita masuk surga karena kita bisa berbuat baik. Saya ajak itu seperti itu. Pak Toto, ini kan sudah hampir 6 bulan ya PJJ ini. Nah, sejauh ini dari Dinas Pendidikan bagaimana melihat progress reportnya ya terkait dengan pelaksanaan PJJ ini? Kan kabarnya sudah banyak nih daerah lain yang melakukan kunjungan ke sini nih. Betul. Ya, itu gimana Pak? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari perjalanan 6 bulan ini, alhamdulillah Pak Iing dan pemirsa, kami dinilai oleh Kemenko PMK dan kantor staf presiden, ini kami sudah dapat apresiasi bahwa PJJ Kota Cirebon adalah model yang patut ditiru oleh daerah-daerah lain. Dan beberapa kabupaten kota di Jawa dan di luar Jawa pun sudah datang mengunjungi kami, mendapat kehormatan terkait dengan bagaimana mengelola PJJ. Alhamdulillah rata-rata yang datang ini kan menemukan hal-hal baru, dan mudah-mudahan kita semua di pemerintah Kota Cirebon, karena ini adalah
PJJ ini adalah kebijakan pemerintah Kota Cirebon. Walaupun memang SEQ-nya adalah memang Dinas Pendidikan. Nah ini tadi betul kata Pak Iing bahwa ini merupakan satu kontribusi Dinas Pendidikan melakukan refocusing kegiatan, bukan anggaran Pak, refocusing kegiatan terkait dengan masa pandemi. Dan alhamdulillah, mohon maaf, di luar dugaan kami, di luar ekspektasi kami, ternyata ada benang merah terkait dengan tanggung jawab pendidikan Pak. Contoh soal, jadi di dalam PJJ itu ada seperti ini Pak, lembaran yang harus diisi. Lembaran yang harus diisi oleh orang tua yang setiap hari diisi dan dilaporkan ke gurunya seminggu sekali. Ternyata di sana kan ada ini Pak, ini kan sholat subuh gitu kan, membersihkan rumah, membantu orang tua. Itu kan ada checklist Pak. Awalnya jurnal orang harian, tua ya? Jurnal harian ya. Jurnal harian. Awalnya anaknya masih tidur subuh checklist. Ya. Begitu beberapa hari kemudian saya sama aja ngajarin anak bohong. Jadi dia nggak mau, udah kalau nggak sholat subuh, papa nggak checklist nih. Gitu. Ada pendidikan karakter di situ sini ya. Akhirnya ada Pak. Dan itu telepon Pak langsung ke saya, karena beberapa orang tua siswa, oh ini yang ini Pak Toto. Jadi saya telepon kebetulan. Jadi saya di luar, waduh, ini luar biasa ini. Saya menemukan sesuatu yang tadinya saya tidak sangka-sangka bahwa ternyata tanggung jawab pendidikan sekarang ini sudah mulai ada partisipasi orang tua siswa dalam rangka mendidik anak. Itu Pak yang luar biasa. Baik pemirsa, kita jeda sesaat. Kita akan kembali lagi dalam sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langkah Padane. Baik pemirsa, kita akan berlanjut lagi dalam obrolan terkait dengan pembangunan daerah Kota Cirebon di era pandemi ini. Aing tadi sudah banyak bicara tentang pembangunan secara makro di Kota Cirebon kan gitu ya. Dan tadi dijelaskan secara untuk kebijakan pendidikan kan tetap ikut mengikuti alur ataupun kebijakan dari pendidikan nasional gitu ya. Nah ini kan salah satu kendala misalnya tentang pembelajaran di era pandemi itu kan salah satu kuota ya dulu ya. Makanya pemerintah pusat itu kan memberikan bantuan kan terhadap kota. Nah di Kota Cirebon sendiri bagaimana Pak terkait dengan misalnya program atau perencanaan atau kebijakan terkait dengan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh itu Pak? Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi prinsipnya pemerintah kota sangat support sekali terkait untuk pertama mencerdaskan siapapun ya, terlebih kepada siswa. Karena visi Pak Wali juga sehati mewujudkan Kota Cirebon yang kreatif berbasis budaya dan sejarah. Salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas SDM Kota Cirebon yang unggul. Ini kata kunci di sana. Tentunya SDM unggul ini salah satu parameter adalah dari supporting dari masalah pendidikan. Nah pertanyaannya bagaimana pemerintah Kota Cirebon itu mensupport kebijakan itu sendiri. Kami di pemerintah Kota Cirebon kebetulan sejak tahun 2017 kita sudah terpilih menjadi salah satu dari 514 kabupaten kota menjadi kota cerdas, smart city ya. Cirebon Smart City ya. Ya, Cirebon Smart City. Ini menjadi marwah dalam artian menjadi inspirasi bahwa kita mengolah kota itu harus secara cerdas. Cerdas ini bukan hanya berkat teknologi saja. Cerdas tentang berpikir, cerdas berperilaku, bersikap, dan lain sebagainya. Ini yang terjemahkan smart city itu seperti itu. Walaupun ada diinterpretasikan smart itu harus teknologi. Tidak sebenarnya gitu. Jadi ketika ada ide-ide kreatif dari teman-teman dinas pendidikan, PJJ, ini bagian cerdas, bagian kalau pendidikan ini. Ini yang harus kita pahami bersama. Smart juga. Smart dong, harus begitu. Orang Cirebon kita akan secara perencanaan kan Cirebon ini sudah ditetapkan menjadi PKN. Pusat Kegiatan Nasional. Jadi kita ini Cirebon Metropolitan Area. Pak Toto ini adalah salah satu figur pejabat dari kota metropolis gitu. Ini host kita nih, ini host metropolis. Nah cerita
Cirebon Metropolitan Area bukan hanya kota Cirebon saja. Jadi saya tidak mempartisipasi bahwa ini kota, ini kabupaten. Kita semua harus cerdas. Metropolitan Area ini menjadi sebuah branding bahwa kita akan maju Cirebon ini dengan aksesibilitas. Ada Bandara Kertajati di Majalengka, ada jalan tol, ada apa dan lain sebagainya. Tentunya kita harus bersikap yang katakanlah lebih edukatif lagi, lebih maju, futuristik dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon, pertama kami ada free wifi corner di beberapa titik ya, kerjasama dengan BUMN, termasuk vendor internet dan lain sebagainya, kami siapkan itu. Terus yang kedua kami juga membuka peluang ruang untuk para pihak untuk memberikan bantuan melalui CSR. Nah, CSR ini tidak hanya masalah ekonomi, tentunya pendidikan dan lain sebagainya. Saya berharap apa yang sekarang berkembang teknologi ini, contoh, siapa sih yang tidak punya gadget? Bahkan mohon maaf, satu orang kadang 2-3 mas sendiri aja mungkin punya HP-nya ada 3 tabel sama Pak Toto, walaupun kadang-kadang pulsanya tidak ada. Ini jujur ya. HP-nya dijual buat beli pulsa ya. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan bahwa gadget itu bukan hanya menjadi alat komunikasi saja, tapi menjadi alat edukasi. Contoh di Smart City itu ada namanya iCirebon, perpustakaan digital. Nanti teman-teman bisa jadi membuat modul digital dan lain sebagainya. Supaya handphone itu pas dibuka tidak hanya untuk WA, tidak hanya Facebook, tapi juga untuk belajar. Itu ada beberapa. Ada aplikasi-aplikasi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa diinikan. Ada game-game yang edukatif dan lain sebagainya. Itu karena mohon maaf, kadang orang berpikir teknologi itu hanya dapat betul, teknologi itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Kita oke deh, yang negatif kita reduksi, kurangi, yang positifnya kita ini kan. Terus yang berikutnya teman-teman, ciptakan suasana pembelajar itu jangan selalu pada posisi yang selalu formal saja. Kadang-kala maaf, saya ketika di Kominfo saya berpikir ingin bangun namanya garden office. Kita ngantor tapi di kebun. Kita nggak ngantor tapi di luar, di outdoor dan lain sebagainya. Karena kita butuh suasana yang, kalau bahasa saya, kita kadang pada titik itu harus anti mainstream. Di luar yang kebiasaan, tapi sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Itu mas. Harus inovatif dan kreatif. Iya betul. Tapi terakhir ini ada program misalnya, kan ini kan ada pengetatan atau peningkatan protokol kesehatan ya. Apa upaya dari pemerintah daerah sendiri untuk meningkatkan penegakan protokol kesehatan di ini? Terkait dengan ikhtiar, pertama kita lakukan untuk preventifnya, kita masifkan sosialisasi tentang protokol kesehatan, tentang katakanlah penggunaan masker, cuci tangan, 3M dan lain sebagainya. Yang kedua, Perda sedang dibahas penyakit menular, tentunya nanti ada sanksi dan lain sebagainya. Tapi sanksi itu sebenarnya bukan tujuan utama. Yang kita harus edukasikan masyarakat itu inginnya disiplin, supaya kenapa? Disiplin itu tanpa harus ada iming-iming sanksi atau ancaman sanksi dan lain sebagainya. Lebih kepada kesadaran sendiri. Ini yang akan kita bangun. Nah, dunia pendidikan bisa masuk melalui segmentasi kenapa orang tua murid. Pada dasarnya kita kan orang tua murid nih, ada dan sebagainya, iya kan? Itu jadi sangat efektif. Yang kedua, tokoh-tokoh masyarakat. Kita punya ulama, kita punya tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, bareng-bareng bahwa memang betul COVID ini adalah, mohon maaf, takdir dari Allah. Tapi jangan hanya berarti ini sih udah takdir Allah, kita tidak perlu usaha. Pasrah itu ikhtiar yang kita wajib kita kembangkan. Itu. Iya. Pak Toto, ini kan banyak mengarahkan guru model ya untuk PJJ sendiri. Bagaimana kesiapan mereka, termasuk barangkali proteksi kesehatan ya? Jangan sampai nanti guru ujung tombak dalam pelayanan pendidikan ke masyarakat, tapi mengalami musibah atau terpapar itu. Upaya-upaya proteksi seperti apa disampaikan? Barangkali ini. Terima kasih. Betul, PJJ kita ini melibatkan 1.313 guru dari PAUD, SD dan SMP. Itu betul, dan kami juga tetap mengajar untuk 50.000 ya, 50.000 siswa 56.000 siswa di Kota Cirebon ini. Kita juga patuh, kita justru malah merupakan instrumen bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada siswa
untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan maka guru-guru dibekali dan tanpa dikomandoi, tetap ketika mau mengajar pasti akan mengingatkan hal-hal seperti itu dari dulu, Pak. Sehingga kami sudah. Namun terkait dengan protokol kesehatan yang kami lakukan, kita tetap patuh. Sebab kita yang mengedukasi, jangan sampai kita melakukan yang kontraproduktif gitu. Saya kira begitu Pak Mas Eni, dan kita tetap patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Cirebon. Dan tentunya juga kami berterima kasih Pak Iing, karena dalam refocusing kemarin itu kami di anggaran perubahan mendapatkan ya inilah apa namanya alokasi anggaran kaitan dengan ada PJJ. respon positif ya. Ya, walaupun memang belum mengarah ke ini. Kami juga memahami bahwa Kondisinya. ini ya situasi dan kondisi pemerintah dan kita semua kita memahami dalam masa-masa seperti ini yang jelas pasti akan yang utama adalah ke kesehatan. Karena memang itu yang harus titik sentra dari penanganan. Kan 5 guru tadi sekitar 1.000 sekian Pak ya. Berarti mengajarnya itu bisa lebih dari 50.000 siswa Pak. Karena daya tangkap kita kan sampai ini ya. Kabupaten Cirebon, sampai ke Losari, sampai ke Brebes ya. Brebes. Bumi Ayu. Iya Pak. Jadi ternyata itu bagaimana Pak? Apakah memang tidak ada batasan-batasannya terkait dengan jangkauan wilayah itu dengan pembelajaran kita? Tapi nanti jawabnya nanti Pak setelah jeda ini. Baik pemirsa sekalian, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langkah Padane. Baik, misalnya kita di ujung acara. Kita akan lanjut ke Pak Toto terkait dengan jangkauan wilayah PJJ kita itu di SCTV, Dinas Pendidikan Kota Cirebon itu hingga menjangkau sampai ke Jawa Tengah gitu ya. Bagaimana Bapak memahami itu? Apakah menjadi sebuah sedekah dari dinas atau memang ada komunikasi dengan antar daerah barangkali? Ya, kebijakan pemerintah Kota Cirebon, Sekju Dinas Pendidikan terkait dengan program pembelajaran jarak jauh ini, kita menggunakan televisi RCTV Langkah Padane. Nah, ketika yang bisa menangkap siaran televisi RCTV, maka kami persilakan karena tidak bisa, tidak boleh kan gitu kan tidak bisa. Nah, tapi ini sebuah kontribusi kami dalam rangka mencerdaskan, memelihara hubungan emosional guru dengan siswa. Masyarakat dengan kita di Dinas Pendidikan, maka monggo silakan. Maka dari itu pada saat ketika ada beberapa wilayah lain yang ikut masuk dalam program kami, yang tadinya 5 slot, akhirnya jadi 6 slot Pak. Jadi 5 kecamatan, 1 luar kota, gitu. Sehingga tidak mengganggu ini Pak. Alhamdulillah NKRI pokoknya. NKRI. Ini alhamdulillah bisa dinikmati oleh masyarakat lain, dan itu adalah anggap aja, ayo kita tidak melihat memandang itu, kita lihat generasi muda. Dimanapun Anda berada, dimanapun anak-anak itu bisa mengikuti, silakan diikuti kan gitu. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu saya sampaikan juga bahwa guru-guru kita tanpa dikomando dan memang sesuai dengan arahan, dan teman-teman guru juga selalu update dalam persoalan-persoalan pandemi ini, sehingga tanpa itu sehingga jiwa gurunya sudah jelas, pasti mengedukasi, setiap tayangan edukasi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi satu kontribusi guru kepada kaitan dengan AKB di Kota Cirebon, Pak. Gitu. Terkait dengan ke depan nih Pak, kan tentu masih belum diprediksi ya terkait dengan ini. Dari Dinas Pendidikan sendiri sudah menyiapkan kebijakan apa nih, program apa yang akan diusung, akan dilaksanakan ke depan nih? Yang direncanakan apa? Apakah pandemi ini
akan masih berlanjut ataukah cukup sampai bulan Desember misalnya, atau seperti apa Pak? Barangkali ini ada BP4D ini. Jadi begini, kita siapapun tidak bisa memprediksi. Ini unpredictable persoalan pandemi ini. Sehingga nanti pada awal di November itu kita akan refocusing kurikulum juga Pak. Refocusing kurikulum, kemudian kita jadi nanti ada beberapa teman-teman kaitan dengan inovasi-inovasi. Nah, kita akan buatkan, kita akan rencanakan kita mengharapkan pandemi ini selesai di tahun 2021. Tetapi kita sudah juga harus mempersiapkan untuk semester 2 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Tetap kita ini kan, dan nanti pasti kita akan tetap koordinasi, konsultasi dengan pemerintah Kota Cirebon bagaimana kelanjutan ini. Sebab apapun itu pasti akan berdampak kepada persoalan-persoalan yang refocusing tadi. Mudah-mudahan nanti refocusingnya bisa kita real cost. Kemudian kita memang mau menyelamatkan masyarakat ini dari keterpurukan ini, dan jangan sampai kita lost generation, sehingga kita punya kewajiban untuk melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan masalah pembelajaran di Kota Cirebon. Jadi evaluasinya tetap nanti di ujung Pak ya, seperti apa ke depannya kan tetap akan sampai nanti di Iya, kita akan siapkan di awal November nanti. Dan alhamdulillah Pak Iing, perlu saya laporkan juga bahwa tingkat respon sekarang ini di SD itu sudah 97%. Jadi hampir seluruhnya mengikuti kegiatan ini. Dan di SMP itu sudah naik pesat juga, karena memang kemarin itu enjoy dengan daringnya masing-masing, tanpa melihatnya, nggak taunya dia terbentur juga, karena daring yang mereka lakukan juga kuotanya. Iya. Tapi dari sini alhamdulillah kita mencoba, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan mencoba hal yang terbaik yang dalam masa pandemi ini. Walaupun memang tidak sempurna Pak Iing, tetapi ini merupakan menurut teman-teman atau menurut pemerintah yang lain yang datang ke sini, ini luar biasa, dan mereka akan datang lagi untuk belajar. Ya mangga Pak, saya bilang sharing-sharing aja. Itu paling. Mudah-mudahan nanti dalam menghadapi semester 2 kita akan sudah dari pihak PP4D, Pak Iing dan teman-teman ini sudah tahu bahwa ini memang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar hal-hal yang ini, walaupun kita memang tidak terasa kalau pendidikan, tapi dirasakan gitu oleh masyarakat. Itu Pak Iing, terima kasih. Ini kan Pak Iing, PP4D kan katakanlah sebagai dapur perencanaan di tingkat Kota Cirebon ini. Nah ini kan tadi kan sulit diprediksi nih Pak. Barangkali ada jurus apa nih yang ampuh ke depan itu, atau ada plan A, plan B terkait dengan pembangunan Kota Cirebon di pandemi ke depan nih, khususnya juga termasuk di pendidikan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, jaga terus semangat. Semangat untuk terus berkreasi, berinovasi. PJJ ini embrio, rintisan kita semua, khususnya teman-teman Dinas Pendidikan dan RCTV, terus evaluasi. Mana yang kira-kira harus diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya. Seperti RCTV, ketika jangkauannya kurang luas, perluas. Karena ini segmentasi masyarakat akan bisa membaca, melihat, dalam artian edukasi ini kan tidak hanya milik Kota Cirebon, kabupaten, tapi untuk semua anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perencanaan di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD 2021 tetap fokus di recovery masalah COVID ini. Berbicara recovery, garis besarnya terkait dengan masalah jaring pengaman sosial. Yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah ekonomi. Nah, lantas dunia pendidikan ada di mana? Dalam artian di segmentasi yang mana? Kita tidak terpartisip pada 3 kelompok itu. Tentunya teman-teman tetap fokus karena kita unpredictable ya kejadian ini. Bisa jadi ya kita sih berharap udahlah besok selesai COVID ini. Tapi kan itu terlalu gambling kan. Sebagai perencana tentunya Dinas Pendidikan juga harus sudah memplanning ke depan, harus menyiapkan itu semua gitu.
Kita dalam artian baik contoh PJJ ini terus kita kembangkan. Terus yang kedua dengan segala keterbatasan anggaran, lagi-lagi ujungnya kan pasti ada program pasti tidak bisa dihindari itu butuh anggaran. Pasti. Nah, asumsikan anggaran kita sangat terbatas. Inilah eksplorasi. Dilema ya. Dilema. Tapi kita tidak bisa berhenti begitu saja. Ajak teman-teman di luar sana. Contoh ketika ada provider internet, kerjasama dengan seperti itu. Atau katakanlah sebagai vendor, katakanlah untuk layanan telekomunikasi, komunikasi dari sekarang Pak Toto. Diinisiasi nanti karena ada kewajiban CSR juga, Corporate Social Responsibility, yang tentunya untuk mencerdaskan kita semua. Di samping banyak, mohon maaf, banyak komunitas, banyak entitas yang bisa kita ajak bareng gitu. Di samping tadi ada potensi guru ya, hampir berapa? 1.300 sekian ya. Saya apresiasi sekali, terima kasih nih teman-teman guru. Mudah-mudahan ya tadi bagian dari ikhtiar kita mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan insya Allah kami sangat support Mas Denny, Pak Toto untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Ada program ini nggak Pak, di level daerah itu regulasi misalnya dari sisi guru, apakah ada misalnya proteksi kesehatan terhadap COVID ini barangkali? Secara khusus, artinya kita protokol kesehatan harus dilakukan oleh semua segmentasi. Contoh ketika guru ya akan mengajar, misalkan suatu saat kita dibuka nih KBM, tatap muka ya, tatap muka gitu ya. Tentunya protokol kesehatan harus ditempuh. Betul. Jangan sampai guru, mohon maaf, atau siswa menjadi salah satu klaster. Klaster itu kan, mohon maaf, sekarang itu klaster sudah mendekati klaster keluarga. Ini yang harus diinikan. Jangan sampai nanti ada klaster sekolah, klaster apa. Tapi kita juga jangan terlalu fobia terhadap itu ya. Yang jelas ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke, terima kasih pemirsa. Ini sayang sekali waktunya sangat terbatas sekali. Nanti kita bisa berbincang di lain waktu dalam kesempatan yang berbeda. Baik pemirsa, tiada hentinya kita membahas tentang COVID dan pendidikan ini dan tidak ada habis-habisnya gitu loh. Berbagai jurus, energi, ide, pikiran dan sebagainya, termasuk anggaran itu habis-habisan untuk kita coba untuk memikirkan bagaimana kita tetap melanjutkan eksistensi kita di tengah pandemi ini. Tapi yakinlah musibah ini selalu ada hikmahnya. Musibah ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk tetap inovatif, kreatif, sinergis, kolaboratif gitu ya Pak. Terima kasih Pak Ing, Pak Toto atas kehadirannya. Terima kasih pemirsa sudah menyimak dari awal sampai di ujung acara ini. Kurang lebihnya saya Denny Rohman, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.